Salam saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Walaupun kita berjauhan badan tapi roh kita tetap satu. Amin. Sebelumnya mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kendati pandemi COVID-19 masih menerpa kehidupan, termasuk kehidupan ibadah kami, tetapi Tuhan memberi jalan keluar dengan teknologi live stream. Kami bisa juga bersekutu melalui firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Maka sesuai dengan itu, saya mengajak kita untuk merenungkan tema kita minggu ini, yaitu yang berbunyi, Aku bagi negaraku. Aku bagi negaraku, sebuah tema yang baik untuk kita renungkan di hari kemerdekaan yang ke-75 ini. Pertanyaan kita adalah, apa tugas dan tanggung jawab kita? Apa tugas dan tanggung jawabku untuk negaraku, untuk bangsaku? Apa artinya aku hidup sebagai warga negara di Indonesia saat ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan saat kita merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan bangsa ini. Maka sebagai bahan renungan yang menyapa kita sesuai dengan tema tadi, saya akan membacakan bagi kita Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas bukit-bukit gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, survei penelitian membuktikan bahwa maju mundurnya sebuah bangsa, makmur tidaknya sebuah negara, sangat tergantung ditentukan kepada rukun tidaknya, aman tidaknya, bersatu tidaknya sebuah bangsa dan negara itu. Buktinya di dalam sebuah buku yang berjudul Why Nations Fail, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Mengapa Negara Gagal. Di sana dicatat bahwa bangsa-bangsa yang makmur seperti negara-negara di Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua, mereka betul-betul berubah, bertobat, dan mereka kemudian menciptakan sistem pemerintahan yang membuat rakyatnya bisa diam bersama dengan rukun. Lahirlah Uni Eropa, lahirlah PBB, United Nations dan lain-lain. Di sana ada sistem pemerintahan yang demokratis, yang menganut sistem check and balances, yang mengandung sistem pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif, ditegakkan keadilan sosial, kebebasan beragama dan berpendapat, penegakan hak asasi manusia, dan hukum yang ditegakkan secara adil. Maka bangsa-bangsa itu sekarang mampu menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa itu. Tidak ada perang saudara lagi, tidak ada perebutan perbatasan lagi. Itu makanya mereka bangsa-bangsa di Eropa dan di Amerika dan beberapa bangsa di Asia meniru, mereka menjadi makmur, paling makmur di dunia ini, secara ekonomi, secara sosial. Sebaliknya, fakta berbicara, di buku itu juga dibahas, bangsa-bangsa di Afrika, di Timur Tengah, seperti negara Sudan, Kongo, Irak, Somalia, Suriah sekarang, yang selalu dilanda perang saudara, konflik agama, konflik perbatasan, maka mereka hingga sekarang terpuruk secara ekonomi dan sosial, dan kesejahteraan mereka banyak yang sengsara.
yang paling nyata di tempat kita, di negara yang bertetangga dengan kita, yaitu di Asia, Korea Utara dan Korea Selatan adalah contoh paling konkret tentang diam bersama dengan rukun, sangat menentukan diberkati atau tidak bangsa itu. Korea Utara dan Korea Selatan tadinya satu negara, pada waktu Perang Dingin, Perang Korea itu pecah tahun 50-an. Korea Utara menganut sistem komunis yang sekarang dikuasai oleh diktator komunis, di mana tidak ada kebebasan, tidak ada kebebasan beragama dan berpendapat, tidak ada hak asasi manusia, semua dikendalikan oleh sang diktator. Lalu apa yang terjadi? Mereka menderita, miskin, dan mereka menjadi bangsa yang penuh dengan ketakutan. Sebaliknya tetangganya yang masih satu keluarga, banyak di antara mereka satu keluarga, sebagian di selatan, sebagian di utara, makmur, semakmur-makmurnya, paling makmur di Asia, Korea Selatan. Karena apa? Karena hidup secara demokratis, diam bersama dengan rukun, kebebasan beragama, gereja bertumbuh dengan hebat, maka mereka makmur dan maju. Saudara-saudara yang kekasih, itulah rahasia kehidupan sesuatu organisasi, komunitas, bangsa, negara, dan gereja akan diberkati Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kata Mazmur 133 itu. Bangsa Israel, konteks dari Mazmur kita ini, dari dulu sampai sekarang mereka mempraktekkan hidup berkelompok, hidup bersama-sama. Ada misalnya tanah keluarga itu tidak dibagi, ya seperti tradisi kita. Apalagi tradisi kami orang Batak itu terus dibagi, 7 anaknya, maka tanah orang tuanya dikapling menjadi 7. Tetapi orang Yahudi tidak, diolah bersama, dikerjakan bersama, dinikmati bersama. Ada ternak kambing domba adalah milik bersama, diasuh bersama, digembalakan bersama, hasilnya dinikmati bersama. Rumah mereka juga adalah rumah tumbuh ke atas. Saya pernah ke Timur Tengah, saya lihat rumah di sana itu di lantai paling atas itu kotor, ada bangunan-bangunan, ada batu bata, ada kayu-kayu. Lalu saya tanya teman di Timur Tengah, di Mesir atau di Jordania dulu, kenapa itu kotor kali bangunan di atas itu? Oh, itu rumah belum selesai, nanti kalau anaknya kawin lagi dibangun lagi satu tingkat lagi, terus sampai selesai. Oleh karena itu mereka diam di satu tempat, itu tradisi mereka. Kalau kami orang Batak nggak bisa itu, harus pergi meninggalkan rumah orang tuanya, kalau enggak berkelahi di rumah. Kalau seorang kepala keluarga sudah mempunyai beberapa orang anak, yaitu di rumah tumbuh berkembang ke atas atau ke samping. Nah, sampai sekarang di mana orang Yahudi bermukim, di Eropa, di Afrika, di Asia, atau di mana di Amerika, pola hidup seperti itu tetap dipertahankan, yaitu diam bersama dengan rukun. Jadi orang Yahudi ini terkenal eksklusif, membangun kehidupan komunitas bersama, ghetto-ghetto. Itu makanya Hitler dulu di Jerman tahun 30-an benci dan mereka dibunuh sampai 6 juta. Tetapi bagi orang Yahudi inilah keindahan persekutuan kekeluargaan, di mana mereka bisa diam bersama dengan rukun. Dan Mazmur inilah rahasia, karena ini adalah firman Tuhan menegaskan diamlah bersama dengan rukun. Live in peace and harmony. Ada 2 metafora yang dikatakan di dalam Mazmur ini sebagai berkat, sebagai buah daripada diam bersama dengan rukun, yang dilukiskan dengan perumpamaan seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Imam atau raja yang dilantik diurapi dalam bait Allah atau dalam istana, dituangkan minyak narwastu, minyak alabaster ke kepala, meleleh ke janggut seperti janggut Harun yang panjang, dan ke leher jubahnya, membuat seluruh ruangan harum dan semerbak wangi dan disukai semua orang. Demikianlah bangsa, demikianlah gereja, demikianlah keluarga yang diam bersama dengan rukun, living in peace and harmony, akan wangi, akan semerbak, harum, dipuji-puji orang, disukai orang, dan bagi negara itu menjadi sasaran perkunjungan,
turis-turis dan lain-lain sebagainya akan berdatangan. Banyak contoh, Singapura, Swiss itu adalah sasaran dari turis yang membuat bangsa itu sangat kaya raya sampai sekarang karena mereka memelihara satu komunitas bangsa yang diam bersama dengan rukun, tidak ada konflik, tidak ada perang agama, tidak ada demonstrasi besar-besaran dan lain-lain sebagainya. Itulah manfaatnya. Harum. Kita kan suka dengar dekat-dekat dengan keharuman. Kalau yang bau tengik kita menjauh itu. Ilustrasi kedua adalah dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turus ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon itu di sebelah utara Yerusalem, di negara Libanon, itu gunung Hermon ya. Di sana itu awan embun itu tidak pernah kering dari Januari sampai Desember. Akibatnya apa? Tanahnya sangat-sangat subur, paling subur di dunia. Dan disitulah tumbuh pohon yang sangat terkenal yang disebut dengan pohon aras di Libanon, sidar. Lambang negara, bendera Libanon itu adalah pohon aras. Bendera kita merah putih karena kita berjuang untuk perang kemerdekaan. Nah, embun gunung Hermon itu melukiskan kesuburan, melukiskan kegemburan dan kemakmuran. Karena di sana bisa tumbuh bermacam-macam tanaman yang membuat negara itu subur dan makmur. Itu yang terkenal dengan pohon aras di Libanon. Dalam Mazmur 92 pohon aras dijadikan sebagai lambang kepada orang yang hidup benar, jujur. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudara yang kekasih, aplikasi dari Mazmur 133 ini adalah apabila satu negara, satu keluarga, satu komunitas, satu gereja diam bersama dengan rukun damai, tidak ada konflik sosial, tidak ada konflik internal, tidak ada teror, rasa aman terjamin, maka apa yang terjadi? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kenapa? Karena apabila sebuah masyarakat hidup dengan rukun, turis mancanegara akan datang berjubel-jubel membawa income. Industri pariwisata bergairah, devisa akan bertambah. Dialami oleh bangsa Indonesia ini dulu dengan ada slogan Visit Indonesia Year zaman Orde Baru. Sebaliknya, bila sebuah bangsa ribut, konflik, rusuh, dihantui teror, bom, terorisme, maka turis tidak datang. Diberlakukanlah travel ban dan lain-lain sebagainya. Investasi beralih ke negara lain. Tingkat hunian hotel drastis turun. Pengangguran bertambah-tambah. Kemiskinan makin parah. Sebaliknya, apabila sebuah masyarakat dan bangsa rukun damai bersatu, hukum ditegakkan, rasa keadilan dijamin, maka negara itu akan dikunjungi oleh investor-investor yang memperkuat devisa negara. Dan itu kita alami sekarang ini sebelum COVID-19 ini. Puji Tuhan, Indonesia masih tetap survive, walaupun menjelang reformasi dulu sempat diprediksi Indonesia akan bubar menjadi failed state, tetapi berkat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Indonesia tetap bertahan, survive, dan di bawah Presiden Jokowi kita mulai maju mempersatukan bangsa ini. Beliau habis-habisan memprioritaskan pembangunan infrastruktur supaya keadilan sosial dapat diwujudkan. Dulu harga bensin di Jakarta mungkin hanya 1.000, itu di Papua menjadi 50.000. Harga semen di Jakarta 10.000, di Papua itu 120.000. Itu adalah ketimpangan. Tetapi sekarang sudah mulai semakin tercipta keadilan sosial berkat infrastruktur yang memastikan nanti satu saat Indonesia akan menjadi satu kesatuan yang bisa diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara,
Kita sebagai warga negara yang mencintai negara kita yang sudah dimerdekakan 17 Agustus 1945 oleh proklamator kita Soekarno yang berapi-api mengumandangkan kesatuan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke, menciptakan lagu-lagu Indonesia tanah airku, satu nusa, satu bangsa, dan lagu-lagu nasional lainnya. Harus berperan dalam rangka ikut memajukan bangsa ini di dalam bidang dan profesi dan kiprah yang kita bisa lakukan. Kuncinya adalah jika semua bangsa diam bersama dengan rukun, jauh dari konflik dan benturan internal, maka bangsa itu akan berpotensi menjadi makmur seperti dijanjikan Tuhan dalam Mazmur tadi. Maka itu kita sebagai warga negara, sebagaimana tema kita ini, aku bagi negaraku, berkata, kita sebagai warga negara harus ambil bahagian, tidak boleh pasif, harus aktif dalam rangka menciptakan kerukunan, diam bersama dengan rukun, live in peace and harmony. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. United we strong, divided we fall. Itulah doa Yeremia yang dianjurkan kepada bangsa Israel ketika bangsa terbuang di Babilonia. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Kota maksudnya negara, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota atau negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita harus berjuang, berupaya agar bangsa ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera, yang adil, dan yang sungguh-sungguh menjadi bangsa di mana semua warganya menikmati rasa adil dan sejahtera. Maka kita pun sebagai orang Kristen, walau jumlah kita kecil dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain, kita harus berjuang untuk menciptakan Indonesia yang diam bersama dengan rukun. Siapapun kita, apakah kita pengusaha, pedagang, pekerja, politisi, apakah profesi kita sebagai guru, apakah profesi kita sebagai pendeta, kita harus bertanggung jawab untuk kebaikan dan kesejahteraan warga bangsa. Paling sedikit firman Tuhan berkata, kita harus mendoakan bangsa dan para pemimpin kita agar Tuhan memakai bangsa, para pemimpin, para raja, presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota untuk melayani, untuk menjadi pejabat-pejabat yang melayani, bukan menjadi penjahat-penjahat yang merongrong. Paulus mengatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih, tema ini menyapa kita. Aku dan negaraku. Apa yang aku dapat perbuat untuk bangsaku. Ini sama dengan apa yang dikumandangkan John F. Kennedy, Presiden Amerika yang sangat terkenal tahun 60-an. Dalam pidato kenegaraannya kepada rakyat Amerika berkata, Amerika, jangan tanya apa yang bangsaku perbuat untuk aku, tapi tanyalah apa yang aku telah perbuat untuk bangsaku. Dia katakan, Amerika, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Itulah yang perlu kita renungkan sekarang. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, dan marilah kita berkontribusi, siapapun kita, profesi apapun profesi kita, sesuatu perbuatlah demi bangsa, minimal melalui doa kepada bangsa dan kepada pemimpin bangsa kita. Itulah kontribusi kita yang paling minimal demi terciptanya cita-cita Mazmur 133 tadi. Siapa yang diam bersama dengan rukun, living in peace and harmony, maka Tuhan akan memberkati. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya.
Marilah kita minta berkat bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati negara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya, urgennya menciptakan sebuah komunitas masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur. Harus diciptakan kondisi yang aman, diam, bersama dengan rukun. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Engkau pakai kami untuk berkontribusi menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan. Kami tidak boleh egois. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi dan seluruh kabinet menteri dan semua pejabat-pejabat di tingkat provinsi sampai tingkat desa terkecil. Berkati semua menjadi pejabat-pejabat yang Tuhan panggil melayani, bukan dilayani. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.